Halo Agrinas, kembali lagi ke podcast ACDM, Real Talk for Real Life. Nah, untuk episode kali ini kita mengundang narasumber yang merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian yang terpilih sebagai mahasiswa berprestasi atau Mawapres tingkat Fakultas Pertanian Universitas Jember. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Imam. Halo. Nah, Kak Imam, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Nah, mungkin Kak Imam bisa memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Ali Syabana. Saya mahasiswa program studi agribisnis angkatan tahun 2022. Oke, kira-kira kesibukan Kak Imam saat ini apa aja sih? Kalau untuk sekarang, di samping mengerjakan skripsi, sambil mengasisten di beberapa mata praktikum, sama ikut lomba-lomba juga gitu. Oh, jadi di samping ngerjain skripsi, Kak Imam juga aktif jadi asisten laboratorium ya? Iya. Juga mempersiapkan lomba? Iya, ikut lomba atau menulis artikel begitu. Wah, sungguh produktif sekali nih. Oh ya, fun fact, ini Imam masih jomblo dan juga suka dengan lokomotif atau KAI lovers. Nah, kira-kira kenapa sih Kak Imam suka lokomotif atau KAI lovers? Apa yang menjadi daya tariknya? Simpelnya kalau daya tarik dari kereta api itu saya suka di klaksonnya ya, udah itu aja. Suka di klaksonnya, kenapa Iya. klaksonnya? Kalau didengerin itu syahdu gitu. Oh, oke. Jadi klakson KAI itu kalau didengerin syahdu gitu. Iya. Keren banget, sumpah ini tidak terpikirkan. Nah, kira-kira awal bagaimana Imam bisa terpilih menjadi Mawapres itu gimana? Awal terpilihnya setelah ikut seleksi itu sih, tapi memang seleksinya kan ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu kan mulai dari kita mempersiapkan video, kemudian CV, sampai kemudian presentasi di depan judge atau juri yang dipilih oleh fakultas begitu. Untuk videonya itu video tentang apa yang dibuat? Jadi videonya itu tentang inovasi apa sih yang mau kita berikan begitu. Oke. Setelah Imam terpilih menjadi Mawapres nih, nah pasti kan keluarga Imam tahu ini. Imam ngasih tahu ke keluarga, teman-teman. Nah, itu bagaimana sih respon dari mereka? Kalau dari teman-teman ya mereka seneng sih, sama bangga juga. Kalau keluarga yang tahu cuma ibu saya aja. Kalau yang lainnya nggak tahu, karena memang istilahnya Mawapres di keluarga itu kayak bukan hal yang terlihat umum gitu ya. Jadi masih belum tahu gitu apa sih Mawapres itu. Jadi ya yang tahu cuma ibu aja. Gitu. Jadi Imam cuma ngasih tahu ke ibu aja. Sama ya teman dekat ya tahu sendiri. Oh iya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tantangan terbesar dalam Imam mencapai Pilmapres ini? Kalau tantangan terbesar itu kemarin mulai dari harus mempersiapkan bahannya dalam waktu singkat, karena memang kan pengumumannya itu hamin seminggu atau istilahnya sedikit mendadak. Tidak mengatakan mendadak tapi sedikit mendadak. Nah, kemudian baru sampai di saya itu sekitar hamin 3 seleksi fakultas itu. Jadi mau tidak mau saya harus ngebut di tengah bulan itu lagi numpuk-numpuknya tugas ya emang karena udah bulan Juni mau akhir semester gitu, kayak gitu. Oke, jadi emang tantangan terbesarnya karena timelinenya itu sedikit mepet gitu ya. Jadi emang perlu mempersiapkannya itu sedikit ekstra gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira strategi yang dilakukan, Mam, ketika ada hal seperti itu, bagaimana? Kalau strategi yang dilakukan ya itu kemarin akhirnya disiasati sedikit melembur. Jadi biasanya saya selalu tidur di atas di bawah jam 10. Nah, kemarin waktu mau seleksi Mawapres sedikit bertambah, sedikit mundur jadi jam 11 baru tidur begitu. Kemudian biasanya kalau habis subuh itu saya masih nyantai, nggak bisa nyantai, saya harus apa ini yang mau kita isi. Nah, kemudian
karena harus ikut Mawapres itu, akhirnya saya sempat menyingkirkan sebentar tugasnya, karena kalau saya terus-menerus mengurus tugas kuliah, tapi bukan berarti saya menyempitkan tugas kuliah, tidak. Tapi memang lebih mendesak yang ini, jadi saya selesaikan dulu yang mendesak ini. Jadi emang melihat dari skala prioritasnya gitu ya? Iya, kalau orang bilang sekarang kan skala prioritas. Gitu. Tapi tugas tetap aman kan ya, terkerjakan? Aman. Nah, kira-kira bagaimana Imam membagi waktu? Kan Imam pasti ada kesibukan menjadi asisten laboratorium, terus juga harus mempersiapkan menjadi Mawapres. Bagaimana Imam untuk memanajemen waktunya? Kalau dari manajemen waktu ya, kemarin itu akhirnya yang saya lihat itu saya fokus buat intinya kuliah itu selesaiin dulu aja, secepat-cepatnya lah. Kemudian kalau yang ngasisten biasanya kan saya seringnya sore. Nah, saya minta pindah ke pagi, saya tukar ke pagi. Takutnya siang atau sorenya saya harus ketemu dosen pembimbing buat apa yang memajukan itunya kan, gagasannya itu yang buat Mawapres itu. Nah, akhirnya ternyata benar gitu. Memang seringnya itu di siang sampai sore itu yang sedikit ganggu begitu. Akhirnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Dan untungnya di hari Senin sampai Rabu itu sering kali kuliahnya itu pagi sampai siang aja. Sisanya kosong lah begitu. Oke. Berarti ini Imam sudah mempersiapkan sedemikian rupa ya untuk mempersiapkan dalam Pilmapresnya. Nah, kira-kira pernah nggak sih Imam ngerasa kayak turning point atau rasa ingin menyerah gitu? Ya pernah sekali. Jadi waktu awal dipilih buat ikut seleksi itu kan saya itu ditelepon dosen juga itu. Awalnya saya ditawarin, tapi saya nggak mau. Terus siangnya itu saya ditelepon dan nggak tahu kenapa saya ngeiyain. Berarti Imam awalnya ditawarin dulu gitu ya untuk maju di Pilmapres? Iya, tapi saya nggak mau karena memang dari awal sebenarnya nggak ada ketertarikan buat ikut gitu. Terus kok kemudian tiba-tiba saya berani bilang iya gitu. Tiba-tiba serak gitu ya mau ikut. Kalau boleh tahu ini kira-kira sistemnya seperti apa sih? Kan pasti teman-teman penasaran nih, sistem Pilmapres terutama di Fakultas Pertanian itu bagaimana, pemilihannya bagaimana? Oke, kalau sistemnya kemarin itu selain kita membuat video gagasan kreatif untuk diunggah, di situ ada seperti beberapa prestasi ataupun kegiatan yang pernah diikuti yang harus ditampilkan. Tidak harus juara saja, tidak. Bisa dari publikasi atau kemudian kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa diikuti seperti organisasi. Ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu mengikuti organisasi itu ternyata kepake gitu saat Pilmapres kemarin. Kemudian ikut jadi panitia di event-event itu ternyata berkontribusi juga gitu. Ya memang sih poinnya tidak terlalu besar, tapi kalau banyak kan ya bisa mengimbangi gitu. Nah, memang kalau mau mengejar juara itu poinnya besar memang. Nah, tapi memang kalau untuk juara lomba itu kadang dapatnya lumayan susah karena kan saingannya nggak hanya dari lingkup kecil ya. Iya gitu. Tapi mahasiswa seluruh Indonesia. Iya. Nah, setelah kemarin mengupload itu semua ya kan, sertifikatnya, kemudian foto atau buktinya. Nah, kemudian kan sudah diunggah semua di Drive. Nah, kemudian di hari Kamisnya, di mana harus seleksi itu, kita dikumpulkan mahasiswa yang sudah mendaftar itu, dikumpulkan kemarin kebetulan di Gedung Dekanat lantai 2. Nah, di situ kita harus mempresentasikan terkait dengan gagasan kita dalam bentuk PPT, dan itu hanya dibatasi dalam waktu 5 menit aja. 5 menit presentasinya? Seingat saya kemarin itu hanya 5 menit. Memang tidak terlalu lama. Iya, singkat banget. Iya. Kemudian, nah dari presentasi itu, kita itu diberikan pilihan sebenarnya. Akan lebih baik kalau menggunakan bahasa Inggris, tapi tidak menutup kemungkinan boleh menggunakan bahasa Indonesia. Karena kemarin saya menggunakan bahasa Indonesia saat menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, tapi waktu presentasi saya coba memaksa menggunakan bahasa Inggris meskipun masih membaca begitu, belum yang menghafal atau pure murni begitu.
Ya, jadi emang untuk di Fakultas Pertanian sendiri untuk Pilmapresnya itu tidak hanya dari juara-juara lomba, bahkan bisa dari mengikuti organisasi, jadi kepanitiaan itu bisa ya, itu juga ada poinnya ya. Iya. Ya. Nah, kan Imam tadi jelasin nih kan awalnya nggak ada niat untuk maju di Pilmapres. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi Imam, terus Imam bisa mau untuk maju di Pilmapres? Oke, kalau yang memotivasi ya, Iya. awal ditawari itu saya tolak karena saya masih berpikiran gini, apa sih Mawapres Iya. ini gitu. Nah, terus kemudian ketika ditelepon itu saya tidak tahu kenapa bilang iya gitu. Dan akhirnya saya baru menyadari ternyata saya ini mencoba untuk FOMO lagi. Oh, FOMO. FOMO, iya. Saya gimana sih jadi Mawapres ini nyoba dulu. Ya udah, saya waktu itu udah mulai berpikiran ya wes lah, coba ditawari apa aja, coba dulu gitu. Meskipun saya tahu sebenarnya itu bakalan bikin saya sangat kelelahan lagi gitu. Tapi ya sudah, enggak apa, coba dulu aja. Perkara menang atau kalahnya ya udah pikir nanti aja. Oke, intinya jadi nyoba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu, mulai aja dulu. Mulai aja dulu, benar. Nah, kira-kira menurut Imam nih, mahasiswa yang keren itu gimana sih? Apakah harus juara atau yang cukup impactful aja? Kalau di era seperti sekarang ya, jadi mahasiswa yang keren itu nggak harus dapat juara sih. Juara itu kan bonus, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa punya impact ke orang-orang. Setidaknya kita bermanfaat buat orang-orang, itu sudah jadi mahasiswa yang keren daripada udah repot-repot juara, ternyata apa ya? Nggak ada manfaatnya bagi orang lain. Kurang bermanfaat, bukan nggak ada manfaat, kurang gitu. Betul, jadi emang jadi mahasiswa yang keren menurut Imam ini harus yang memiliki dampak bagi orang lain gitu ya, memiliki impact atau memiliki pengaruh yang baik. Iya, dan saya masih mencoba melakukannya. Oke, ya saya kayaknya tertarik untuk melakukannya. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Imam, kan Imam nih banyak nih ikut organisasi, kepanitiaan atau lomba-lomba. Kira-kira ada nggak sih capaian yang itu tuh membutuhkan perjuangan yang besar, tapi itu worth it untuk didapatkan? Ada kalau buat ikut lomba kemarin. Jadi waktu ikut lomba esai itu perjuangan beratnya itu ketika mempersiapkan buat final ya. Nah, itu lomba apa? Lomba esai tingkat nasional di Bali Kak. Oh, di Bali. Iya. Nah, itu yang jadi titik perjuangannya itu ketika mempersiapkan final dengan waktu yang mepet, dan kita juga masih ngajuin pendanaan waktu itu. Ya alhamdulillah cair sih. Nah, cuma memang kita di situ dipepet sama deadline tugas juga, balik lagi tugas kuliah. Karena mahasiswa pasti selalu ada tugas kuliah. Betul. Dan juga waktu itu ada kondisi yang cukup mengganggu, dan akhirnya mau tidak mau harus cari waktu yang benar-benar bagus gitu ya, timingnya. Setelah kita diskusi lagi, kita memutuskan tetap berangkat aja. Soalnya selama ini sering kali bisa ikut ke final, tapi waktu mau berangkat ke finalnya nggak mau. Jadi lulus ke final terus nggak diambil finalnya, itu satu memang karena pertimbangan biaya besar ya. Oh iya. Ya biayanya besar, terus waktunya, terus sering kali ya kalau nggak diizinin sama orang tua udah nggak wis gitu, nggak berani. Nah, tapi kemarin akhirnya saya coba untuk memaksa ikut aja. Meskipun memang nggak bisa dibilang kecil sih biayanya. Iya, tapi apalagi di Bali kan. Iya, betul. Tapi meskipun itu nggak sebanding sama rewardnya, tapi seenggaknya ketika dapat juara itu ada kelegaan sendiri. Benar. Menangnya. Setidaknya usahanya itu terbayar begitu. Ya, ada bonus liburannya juga. Berarti yang kemarin jadi diambil ya finalnya. Itu kalau boleh tahu tim atau individu? Tim sih. Berapa orang kira-kira satu timnya itu? Satu timnya 3 orang kemarin. Oh, 3 orang. Iya. Itu berarti di Bali itu finalnya. Iya, benar. Kemarin dapat juara, tapi yang di Bali nya. Dapat, alhamdulillah. Juara berapa? Alhamdulillah juara 2 kemarin. Wow, keren banget ya. Berarti berhasil juara 2 di lomba esai itu ya, lomba esai. Nah, menurut Imam, arti kata berprestasi itu seperti apa? Apakah hanya sebatas penghargaan atau bisa lebih? Kalau menurut saya ya, prestasi itu
selain dari penghargaan itu, bagaimana sih kita itu lebih, kalau preferensi saya itu lebih ke arah bagaimana kita bisa punya dampak atau manfaat sih buat orang lain. Benar. Dan juara itu kan memang nanti impact-nya bukan hanya ke kita, tapi bisa ke instansi kita juga lah, kan seperti itu. Jadi ya balik lagi, esensi utama dari berprestasi itu bukan hanya juara aja, tapi bagaimana kita berdampak atau memberikan efek ke orang lain. Ya. Ya, jadi berprestasi ini menurut Imam bukan hanya soal penghargaan, tapi bagaimana seseorang bisa berdampak atau memiliki impact bagi orang lain. Nah, setelah Imam jadi Mawapres nih, kira-kira ada gak sih capaian yang ingin Imam capai saat ini? Kalau yang ingin dicapai sekarang ada sih. Ini capaian terkait apa dulu ini? Mungkin capaian terkait lomba Iya. atau juara-juara yang ingin Imam capai. Kalau untuk sekarang sih, kalau buat ikut lomba ada keinginan, tapi memang sementara saya masih senang untuk fokus mengikuti national conference ataupun international conference, yang dimana nantinya itu ujungnya adalah publikasi artikel. Karena saya sangat berkeinginan untuk mengejar ke Sinta ataupun Scopus lah ya, meskipun masih belum yang sampai angka 1, 2 ataupun 3 gitu, tapi setidaknya saya ingin coba ke situ dulu gitu. Karena menurut saya itu jauh lebih baik daripada saya hanya mengejar juara aja gitu loh. Mungkin kalau juara karena sudah pernah ya masih ada keinginan, cuma nggak yang terlalu. Tapi kalau untuk mengejar ke Scopus sama Sinta ini kayak terpacu banget gitu loh. Nah, soalnya kan ujung dari kuliah ini nanti kan saya nggak mau kalau skripsinya cuma selesai gitu aja, tapi ya setidaknya publis juga lah, kan udah bonus lelahnya juga. Iya, jadi kayak cuma sekedar selesai ya udah gitu kan. Iya. Tapi kalau bisa harus publish gitu ya. Iya, itu aja sih kalau capaian yang dikejar sekarang. Oke, jadi ingin publish. Oke. Nah, kira-kira kan tadi Imam bilang bahwa mahasiswa yang berprestasi itu yang bisa berdampak bagi orang lain. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya agar seseorang ini bisa berdampak bagi orang lain? Jadi tidak hanya untuk kepentingan mereka pribadi. Kalau berdampak itu tidak harus selalu istilahnya kita hadir di tengah orang-orang, tidak, tapi kita bisa menggunakan cara lainnya. Karena kita mahasiswa, kan kita sering menulis ya, entah menulis artikel ataupun makalah ataupun berita. Nah, sebenarnya itu sudah bisa menjadi salah satu cara kita sebagai mahasiswa untuk berdampak. Nah, tapi nggak apa-apa kalau misalnya, akan lebih baik kalau kita juga terjun ke masyarakat, karena bagaimanapun juga kan ketika kita selesai kuliah nanti kan kita bakalan kembali ke kampung halaman, dan otomatis kan kita kembali bersama orang-orang. Iya, jadi setidaknya sekarang kita berdampak lewat tulisan dulu. Nah, dari tulisan itu nantinya kita lah yang melakukannya di lingkungan kita sendiri. Benar. Jadi asisten laboratorium itu juga berdampak gak sih, Mam? Kan untuk adik-adik tingkat gitu. Iya, Kan ilmunya ya, membagikan ilmu yang kita dapat. iya benar, berdampak memang. Sekarang masih jadi asisten laboratorium? Alhamdulillah masih. Masih. Jadi asisten apa, Mam? Kalau boleh tahu? Kalau di labnya itu laboratorium ekonomi dan pembangunan pertanian. Kebetulan di semester ini kedapatan atau berkesempatan di mengasisten di metodologi penelitian bisnis dan manajemen, analisis kelaikan agribisnis sama ekonomi mikro manajerial. Ngajar 3 matkul nih? Iya, tapi kebetulan ketambahan 1 sih. 4? Iya, kebetulan kan ada lab lain yang membuka tambahan asisten dari lab lain untuk membantu mengasisten begitu. Nah, kebetulan di mata praktikum kewirausahaan sih. Berarti mengajar 4 mata kuliah. Iya. Oke, ini luar biasa sekali. Berarti sibuk banget ya. Itu hari apa aja kira-kira? Full dari Senin sampai Jumat? Saya tuh pengennya itu 1 hari itu bisa dua matkul, tapi ternyata tidak bisa. Jadi hari Senin malam, kemudian Selasa sore, Kamis sore, sama Jumat
Oke. Jadi niat saya itu ada beberapa hari bisa di kelas, ternyata tidak bisa, ya sudah tidak apa-apa. Itu sudah sangat luar biasa, Mam. Nah, kira-kira gimana, Mam, rasanya setelah jadi mahasiswa berprestasi? Apa aja sih yang diperoleh dan apa hal baru yang kamu temuin setelah jadi Mawapres? Kalau yang dirasakan setelah jadi Mawapres yang pertama ya, tanggung jawabnya memang semakin berat ya, karena menyandang Mawapres itu kan secara otomatis ataupun secara tidak langsung banyak yang tahu. Apalagi waktu setelah pengumuman itu, euforianya memang kerasa banget, dan itu juga kayak rasanya semakin berat gitu. Nah, otomatis kan saya lebih mentarget lagi ya, rasanya harus mentarget ini gimana. Pertama ya, kalau skripsi gimana caranya harus cepat, karena saya nggak mau saya punya title Mawapres tapi nantinya saya harus malu gitu loh, masa iya Mawapres kuliahnya nggak selesai. Nah, saya hanya mencoba untuk menghindari itu, meskipun memang pada intinya adalah setiap orang itu prosesnya beda-beda. Iya, benar. Nah, akhirnya saya punya semakin termotivasi, ini gimana caranya saya harus segera selesai secepat mungkin. Oke. Kemudian yang dirasakan lagi adalah setidaknya saya sedikit melatih diri saya untuk lebih berwibawa lagi ya. Karena sejujurnya, tidak perlu sejujurnya, sebelum saya Mawapres itu saya merasakan jadi mahasiswa yang sangat pencilaan, tidak bisa anteng. Terus sekarang dipaksa harus untuk menjaga wibawanya, nggak boleh yang pencilaan terlalu lagi. Iya, nggak boleh yang terlalu, boleh tapi nggak boleh yang terlalu ya, seperti kemarin gitu. Itu dikit jaga image. Jaga image ya. Iya. Jadi udah agak pencilaan di mana-mana gitu ya. Iya, nggak bisa saya, bukan nggak bisa, sedikit berkurang. Iya. Jadi nunggu di waktu yang tepat gitu ya pencilaannya. Iya, betul. Sekarang jadi nggak bisa di sembarang tempat. Iya, sekarang nggak bisa. Iya, harus jaga image. Nah, kira-kira ada nggak sih pesan untuk ini nih yang nonton podcast? Kira-kira bagaimana biar biar tergerak untuk selalu aktif berprestasi baik di akademik maupun non akademik? Kalau dari saya ya tidak banyak pesan sih buat semuanya, buat teman-teman ataupun siapapun yang melihat. Iya. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, beranilah untuk memulai dan mencoba dulu. Karena mereka yang gagal itu adalah mereka yang tidak pernah mencoba dan memulai. Jadi mulai dan coba dulu aja. Perkara hasilnya nanti aja, kita pikir nanti aja. Oke, jadi yang penting itu mulai, jangan takut untuk memulai. Nah, tapi nih kalau misal kayak aku sendiri nih, kan kadang mau mulai ini aja susah, kayak mager kan, itu pasti menjadi problem setiap mahasiswa. Nah, itu gimana kira-kira atasi problem itu mager? Kadang untuk menghilangkan mager aja mager. Iya, memang masalahnya kan memang seringkali kalau kita ketemu sama mager atau malas gerak. Iya. Yang berhasil saya lakukan itu adalah mencoba paksa dan memaksa. Meskipun memang ada rasa nggak nyaman ya. Rasa nggak nyaman itulah yang harus kita paksa. Nah, tapi kalau kita terjebak dalam rasa nyaman itu, kita nggak akan pernah mau istilahnya kayak mencoba atau memulai gitu. Akhirnya paksa aja dah, paksa aja. Perkara hasil nanti aja, coba dulu, coba. Meskipun memang kadang itu stres sendiri, tapi nggak apa-apa. Itu bagian dari proses yang harus dinikmati. Benar, jadi memang kalian nih yang masih mager, nanti dulu aja deh. Nah, itu kalian harus paksa, kalian harus melakukan ini, aku harus ini gitu. Nah, karena emang kalau berawal dari paksaan itu nanti jadi kebiasaan gitu, benar nggak sih, Mas? Iya, betul. Ya, ini juga lagi belajar juga memaksa menghilangkan mager juga. Iya, gitu. Saya juga. Nah, oke, ini sekarang ada beberapa pertanyaan dari Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan, aku bacakan. Ini pertanyaannya dari Instagram. Yang pertama ada dari Adam.Ramadan. Nah, pencapaian apa yang sampai saat ini belum terwujud, Mas Imam, baik akademik dan non-akademik? Oke. Kalau pencapaian di akademik yang belum tercapai adalah saya belum publis ke
Scopus dan Sinta yang kastanya lumayan tinggi. Terus kemudian saya belum meraih juara 1 lomba, jadi itu masih jadi teman sampai sekarang. Tertinggi masih juara 2 Juara ya. 2 aja, iya. Berarti masih ada target untuk juara 1. Iya, tapi saya tahu juara 1 itu berat banget. Iya. Saya belum pernah juara. Oke, sudah. Udah, itu aja sih kalau target di akademik. Kalau non akademik sih, kalau non akademik ya berarti kayak religi lah ya, religi. Gimana caranya saya bisa mencapai kasat tertinggi dari beragama lah ya. Itu. Religi. Iya, kalau dari sisi religi. Kalau dari yang lain, yang belum saya capai adalah saya belum bisa untuk konsisten jogging gitu ya, kayak tiap minggu gitu atau tiap hari seperti teman-teman saya gitu ya. Kadang saya itu iri melihat teman-teman saya itu bisa olahraga tiap hari, tiap sore ataupun tiap minggu pagi gitu ya. Nah, saya itu pengen gitu ya. Cuma ya sudah kadang tidak bisa gitu ya. Nah, itu penyakitnya justru di situ, mager kadang ya. Nah, seperti kata Imam tadi harus dipaksa. Iya. harus dipaksa. Saya harus mencoba memaksa setelah ini gitu. Setelah ini harus biar sehat juga ya, biar imbang. Jadi Iya. nggak hanya fokus di pikiran saja, tetapi fisik juga harus sehat. Iya, benar. Harusnya gitu. Sama Iya. mempertebal keyakinan. Betul. Habis ini saya akan memaksa melakukannya. Harus dipaksa. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari @wayoji. Iya kabar Imam? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik. Ini yang terakhir ada dari @miskah Aini. Sepil aktivitas paginya Kak. Ini ya, oke lah, baiklah. Apa yang saya lakukan di pagi hari? Ini pagi hari ini maksudnya Aktivitas pagi. Kira-kira di pagi hari Imam ngapain aja? ayo udah kita mulai dari bangun tidur aja ya. Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur itu kadang setengah 4, kadang jam 4. Sebenarnya saya itu selalu alarm jam 2. Tapi, Jam 2 pagi? iya jam 2 pagi. Tapi ketika alarmnya bunyi, saya matiin terus saya taruh HP-nya, tidur lagi. Terus kebangunnya jam setengah 4. Ya Oke. sudah. Saya mencoba menjadikan itu sebagai rutinitas atau kewajiban. Karena kalau nggak dijadiin kewajiban, itu seringkali kayak nggak mau mengulangi lagi gitu. Iya. Nah, karena kewajiban, wah ini harus ini. Gitu. Namanya wajib ya? Iya, jadikan itu sebagai sebuah keharusan biar kita tetap terpacu gitu. Nah, Harus kita tiru guys. iya. Bangun setengah 4. Ya, habis itu ya sudah tahu lah ya kalau setengah 4 itu ibadah apa yang biasanya cukup manjur begitu. Ibadah apa? Semua orang pasti udah tahu ya, menyempatkan untuk sholat tahajud meskipun sambil ngantuk-ngantuk dan gak jarang waktu sujud itu tidur, itu sering banget. Tapi disitulah memang titik beratnya memang ya. Nah, habis itu setelah sholat ya main game dulu. Oh, Imam juga main game nih? Iya. Game apa nih yang biasa dimainkan? Kalau sekarang sedang seneng-senengnya main Line Let's Get Rich. Kebetulan saya suka banget main Monopoly. Tapi sekarang ketambahan, saya kembali lagi ke Mobile Legends. Oh, main Mobile Legends juga? Iya, kembali ke Mobile Legends. Kemudian saya menyempatkan ya kalau pagi ini barangkali boleh dicoba sama yang lain. Coba deh kalau sebelum subuh mandi gitu. Meskipun airnya dingin ya, gitu. Nah, habis itu cobalah untuk berjalan kaki ke masjid lah, itu aja. Berjalan kaki. Dekat berarti kosannya dengan masjid? Lumayan. Ya, mungkin sekitar 500 sampai 700 meter. Nah, itu kita coba jalan kaki. Jalan sambil nunggu sholat subuh? Iya, sambil sholat. Nah, sebenarnya itu saya sudah menganggap bagian dari olahraga, tapi seharusnya tidak cukup itu aja sih. Gitu. Nah, terus balik-balik dari masjid ya sudah melakukan aktivitas pada normalnya lah. Terutama main game sih. Saya itu jarang kalau di kos itu buka laptop di pagi hari, itu tidak pernah. Seringnya buka game. Nah, makanya kenapa saya sering ke kampus itu pagi, karena kalau pagi itu masih fresh gitu loh. Kalau udah siang, kayak jam 11:30 atau 11:30, udah ngantuk. Bahkan tidak jarang orang-orang juga tahu saya sering tidur di kampus itu. Kalau siang itu. Nah,
itu. Kalau pagi enaknya begitu. Jadi habis jalan terus habis itu. Oh ya ini yang paling penting. Jangan lupa untuk sarapan pagi. Nah, kebanyakan mahasiswa lupa kan untuk Iya, sarapan pagi. betul. Padahal itu penting untuk Penting banget. Ya, enggak apa-apa sarapan pagi itu sedikit siang, tapi tolong jangan dibudidayakan sarapan dirapel terus sama makan siang. Nah, ingat itu guys. Meskipun niatnya pengen menghemat, tapi bukan seperti itu konsepnya. Jangan sampai dengan menghemat kita menyakiti diri sendiri. Ya, bener banget. Biasakan sarapan pagi, mandi sebelum subuh. Iya, cobalah bangun di pagi hari. Nah, baik. Itu ya jawaban dari Imam nih sebagai mahasiswa berprestasi. Bisa nih kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari karena itu baik banget ya. Selain untuk kesehatan juga untuk memperkuat iman religi kita. Oke, itu aja untuk pertanyaan dari teman-teman Agriners. Oke, baik, cukup sekian pembahasan episode kita pada hari ini terkait mahasiswa berprestasi. Jangan lupa untuk follow dan subscribe channel ACDM di bawah ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram dari Imam_Ali_Syabana. Imam_Ali_Syabana. ACDM, Real Talk for Real Life. Bye-bye.